Gua ribut, terus ada yang mental sama gua, dia jatuh, digulung sama teman gua, cuman orang yang jatuh itu gua. Halo teman-teman, jangan lupa ya tonton channel YouTube-nya Muhdi Sadega. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Teman-teman yang mau curhat langsung DM aja. Langsung DM IG-nya Muhdi Sadega. Terima kasih. Oke, kembali lagi nih bersama gua Muhdi Sadega. Kali ini gua udah kedatangan Bang Jamal nih. Apa kabar, Mal? Alhamdulillah sehat. Semoga lu sehat selalu nih, karena gua selalu ngedoain orang yang baik-baik aja nih, Mal. Mungkin salam-salam dulu nih, Mal, buat teman lu, pacar lu, atau keluarga lu nih, Mal. Mungkin buat keluarga aja, sehat selalu, panjang umur, selalu dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Oh ya, Mal, gue pengen nanya tentang sosial media lu nih, Mal. Biar di luaran sana tahu tentang lu, Mal. Apa sosial media lu, Mal? Sosial media gua Jamal LDN. Oke nih, buat temen-temen nih, kalau mau banyak tahu tentang Bang Jamal nih, bisa follow aja IG-nya di bawah nih. Oh iya, Mal, gue di sini pengen nanya nih, Mal, tentang kesibukan lu, Mal. Sekarang kesibukan lu apa nih, Mal? Hari ini gue lagi nerusin usaha kakak gue sih. Oh, berarti lu nerusin usaha kakak lu nih? Iya. Berarti lu sekarang ini jadi pengusaha nih, pengusaha muda. Anjir, keren, keren, keren. Nah, kan di sini lu udah gue undang ya, Mal. Gue pengen narik ke belakang ini, Mal, kisah-kisah masa lalu lu dalam per STM-an nih, Mal, atau persekolahan, Mal. Lu bisa ceritain dikit gak, Mal? Awal gua masuk sih selalu ditatar sama banyak sih yang pernah gua lawan sekolah. Yang lu inget nih, kira-kira berapa sekolahan nih, Mal, yang ada di otak lu yang lu masih ingat, Mal? Sekitar 4 atau 5 sekolahan. Yang masih lu inget nih, Mal, pengalaman yang lu pas tataran itu apa, Mal? Jadi pas gua mau nyamperin abang gua ke Cilengsi, mau bantuin dia ribut. Pas mau berangkat di Cibucil gua ketemu sekolahan lain. Nah, di situ gua lawan dulu sama gua ajakin berantem. Di situ gua posisi bertiga, gua turun berdua, posisi nggak megang BR, gua ngebela diri sih pakai tas doang. Posisi lawan lu berapa itu, Mal? Sekitar 20 kurang lah. Nah, gua berantem, temen gua pakai BR, gua pakai tas, gua udah kena, gua mundur dikit, temen gua yang di motor bantuin gua, dan akhirnya dia kontal, gua kena, langsung dibawa ke rumah sakit. Apa yang lo kena, Mal? Di bagian apa? Tangan sih. Itu pas kelas berapa, Mal? Itu pas gua kelas 1. Itu pas pertama masuk sekolah atau sebulan pas masuk sekolah, Mal? Sebulan pas udah masuk sekolah sih. Kan lu sempat dibawa ke rumah sakit nih, mengalami luka yang cukup berat nih ya. Lu sempet kapok gak, Mal, dapet kayak gitu, Mal? Sebenarnya nggak kapok sih, cuman gua ribut lagi. Itu dalam pas lu udah nunggu lu sembuh, apa pas lu belum sembuh aja lu udah ribut apa gimana tuh? Nunggu gua sembuh, sedangkan pas gua emang belum sembuh juga temen gua udah ribut, cuman gua nggak ngikut dulu karena gua pasti belum sembuh. Berapa lama penyembuhan dalam proses luka lu, Mal? Sekitar 2 atau 1 bulan. Itu bener-bener murni sembuh atau ada sedikit-sedikit sakit, Mal? Belum murni sembuh, sedangkan gua bawa motor juga, abang kelas gua yang bawa. Nah, gua di situ pas posisi udah sembuh, gua berantem. Bisa diceritain gak, Mal, asal mula lu ribut sama sama 2 sekolah ini, Mal? Karena ada masalah juga sih, selalu ribut. Gua jadi yang berantem 2 angkatan, jadi kelas 1 sama kelas 2 ribut sama Garden. Gua ribut, terus ada yang mental sama gua, dia jatuh, digulung sama teman gua, cuman orang yang jatuh itu gua tolongin, gua jagain biar dia nggak dibacok lebih parah gitu. Kenapa alasan lu nolongin sekolah musuh ini, Mal? Karena gua nggak mau masalah kedepannya biar gede sih, nggak pengen kayak gitu gua. Karena nggak mau ada masalah yang lebih lanjut ya, Mal. Iya, makanya lu berpikir ke situ. Anak itu kan gua jagain, gua di belakang dibacokin, akhirnya dia kontal.
Kenapa lu bisa ribut sama apakah karena lu sering eceng-ecengan di jalan, apakah eceng-ecengan di sosmed apa gimana? Sampai-sampai lu 2 kali nih lu ribut sama satu sekolah ini nih mah. Di situ gua emang janjian juga sih, gua ribut menang, dan selanjutnya ada sekolahan Pangandaran ketemu di Jonggol, truknya gua tahan. Nah di situ sama abang kelas gua sama gua di truk. Berarti lu ngeberhentiin orang lagi pengen warawiri nih. Ya lagi warawiri, diberhentiin sama abang kelas gua. Kan lu bisa tahu nih mas, sedangkan sekolahan dari ini pengen lewat jalur Jonggol nih mas. Lu tahu dari mana mas? Karena ada info aja, dia kan lewat, ada yang seragam olahraga juga, jadi ada yang ngabarin. Berarti lu abis ribut Chris Jero ini bener-bener langsung cus ke Jonggol. Itu pas sebelum hari-hari esoknya lagi. Lu pengen nanya mas, lu pernah kena luka yang kena luka yang paling parah nggak mas? Pernah gua sampai dioperasi juga, sampai 3 hari di rumah sakit. Itu kejadiannya gimana malah asal mulanya mas sampai lu bisa kayak gitu mas? Itu kejadiannya emang posisi lagi di sekolahan sih, lagi pada ngeblok di sekolahan. Tiba-tiba ada yang ngabarin ke gua, ngajakin berantem. Kata gua ya udah ayo, di mana? Tadi di Pesan Jonggol dekat hotel tuh. Kata gua kasih tahu teman-teman gua pada mau, terus nyariin BR cuman ada 3. Gimana Mali? BR cuma ada 3. Kata gua yaudah ayo jadiin. Kan lu sempat bilang ayolah jadiin. Kenapa lu bisa ngeyakinin, sedangkan lu megang 3 BR tapi lu bisa ngeyakinin ngejadiin? Ya karena gua nggak mau juga sih dibilang curang, karena gua situ maksain juga, cuman ada 3 BR. Gua berantem, teman-teman gua mundur. Di situ gua dilawan bertiga. Nah akhirnya kan gua melindungi diri pakai tangan gua pada kena, BR gua kan bengkok diaduin. Gua mundur lari, ngelihat darah udah pada banyak, langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ gue di rumah sakit parah, sampai koma. Berapa hari mas? Di rumah sakit sampai 3 hari. Mungkin lu punya pesan-pesan gak mal buat adik-adik kelas lu mal biar nggak ngelakuin apa yang pernah lu lakuin mal? Soalnya yang lu lakuin ini bener-bener ngeri mal menurut gua. Mungkin buat adik kelas gua atau sekolah di yang lain juga, di sekolahan se-Indonesia juga, jangan stop lah tawuran. Sebenarnya nggak ada gunanya juga, karena cuma nyusahin orang tua doang sih. Oh ya, mungkin buat yang masih sekolah nih, yang sekarang masih sekolah, menurut gua jangan ikut-ikutan tawuran lah. Emang sih tawuran itu pertama coba-coba ya mal ya, sama pergaulan ya. Menurut gua jauhi sih orang-orang yang suka tawuran. Boleh kita berteman tapi jangan ikut-ikutan, bener nggak? Bang Jamal aja mungkin waktu itu mungkin terjerumus ya mal ya. Terjerumus, jadi gue pengen tahu gimana sih kalau ribut tuh suasananya, dan uji nyali juga sebenarnya. Tapi lu punya tip gak mal biar teman-teman kita ngejauhin tawuran? Jauhin juga lah, buat tawuran sebenarnya nggak penting juga sih. Kan kita dari kecil dilahirin di dalam kandung 9 bulan, cuman buat nyusahin orang tua doang. Sudah sekolah jangan ribut-ribut terus, sekarang udah nggak zaman sebenarnya. Belumnya lu ribut, mikir dulu ke orang tua lu gimana susahnya nyari uang buat sekolahin lu. Jauhin juga buat teman-teman lu yang sering ngajak lu berantem, yakin tawuran itu kan nggak penting juga ke depannya buat lu. Ntar lu juga bakal nyesal kalau udah lulus. Dan gua udah sembuh juga dari rumah sakit, gua dikeluarin. Akhirnya gua pindah sekolah. Lu dikeluarin itu pas kelas berapa mal? Pas kelas 3, jadi 6 bulan 5 bulan mau lulus. Berarti sayang banget nih ya. Dan nyesal juga. So, ya. Gua minta lagi sekolah
belum sempat diizinin tuh, gua maksa akhirnya diizinin juga sekolah. Tadinya mau ke KN sih, banyak teman gue juga di KN. Nah kata orang tua gue jangan kejauhan, takut gue berantem lagi. Akhirnya gue diajakin lagi sama temen gue ke WK Depok lah. Gue diajakin, gue bilang lagi, nah gue maksa akhirnya boleh juga di WK Depok. Lu berapa lama sih mah sampai ngeyakinin kedua orang tua lu sampai dibolehin sekolah lagi mah? Sampai sebulan lah yang lebih. Dengan cara apa lu mah bisa ngeyakinin kedua orang tua lu mah? Gua janji bakal bener dan gua nggak bakal pernah ribut lagi. Dan akhirnya lu bener? Bener, dan gua nggak ribut lagi gitu. Sih emang gua lagi fokus buat ngambil jasa doang sih sebenarnya. Dan teman-teman gua juga pas gua udah masuk WK, gua diajakin ribut bareng sama teman-teman gua. Gua cuma bilang ya ayo duluan aja, gua gampang, gua udah berhenti ribut. Berarti lu bener-bener nih lu sadar nih mah. Ya gua emang kalau janjian gua nggak mau ngikut, tapi kalau ketemu di jalan gua mau nggak mau ya, mau gua ngikut. Daripada lu terluka banyak ya. Iya. Tapi kan temen itu nggak mungkin dong ngajakin sekali dua kali, pasti banyak dong yang ngajakin. Ya emang sering sih yang ngajakin. Ya gua ribut, cuman gua tolak terus. Cuman kan gua takut gua terulang lagi. Tahu terus, tapi pas lu nolak ini tanggapan teman-teman lu gimana mah? Ya cuman bagus juga sih. Cuman bilang ya oh ya udah iya mah gitu doang. Gua udah masuk WK juga. Emang setiap hari berangkat sekolah selalu aja berantem. Berarti ada rintangannya juga nih ya Mal ya? Bukan hanya rintangan doang sih, banyak banget sekolah di daerah sana. Iya tahu Pokoknya sendiri jangan sih. sampai nundutan sekolah ke daerah-daerah sana mah. Emang kayak gimana tuh, bisa ceritain dikit nggak? Ya harus fokus terus, kalau kita nundutan kan bisa bisa kecolongan gitu. Nah, harus siap-siap aja. Tapi lu pernah ngalamin kayak gitu mah? Pernah gua, jadi pas mau berangkat sekolah di bis sampai pengen di orang-orang gitu bis. Oh, sampai pengen dimasukin ke dalam pas gua mau berangkat sekolah. Posisi itu di mana tuh mah? Di Cibinong sama Berak Cilangkap. Terus gimana tuh? Pas kelanjutan yang lu tadi katanya sampai bis lu dimasukin mah? Dan bis pintu depan kan mesti ditutup sama teman gua tuh. Dan supir juga bilang malah disangkanya yang di pinggir jalan tuh teman-teman gua. Padahal bukan. Berarti itu musuh gua. Berarti yang tukang bis ini Malah berhenti di depan dia. kayak ngasih lu mal ke Iya. sekolah musuh. Terus gimana tuh? Pintu depan ditutup, jadi gua kan posisi lagi diem di pintu belakang ya. Pintu depan ditutup sama teman gua berantem di pintu belakang, jadi dia mau masuk gua tojongin terus sama teman gua. Ada yakin bisnya sama temen gua suruh maju juga dia bisnya. Terus tapi lu ada dapat satu rintangan nih di Cibinong, lu dapat lagi nggak mal di lain tempat? Tiap hari sih emang dapat, cuman posisi gua pas mau pulang sekolah temen gua pakai anduk kecil tuh, tahu nggak? Bisa dirasa emang udah gak enak juga sih mau pulang sekolah. Gua pinjem anduknya, gua buat ngituin tangan ke anduknya, ketanganin sama gua mau pas pulang ketemu di jalan udah siap ngejagatin gua pulang. Nah gua majuin sama teman gua, ada yang kena anak sono sampai parah, gua kontau terus dibalikin lagi sama teman gua. Berarti sekolah ke WK Depok ini jauh ya mal dari rumah lu, dan banyak juga rintangan-rintangan dari lu keluar rumah aja mungkin itu udah termasuk rintangan ya mal ya? Bukan rintangan lagi, itu mah banyak banget rintangan. Kan lu murid baru nih ya dari sekolah Putra Negara pindah ke WK Depok. Lu sempet lama nggak sih beradaptasi sama sekolah baru lu?
sebentar juga sih kenal mereka, emang orang-orangnya juga asik, terus solidnya juga solid banget, beda banget sama temen gue yang dulu gitu. Lu kan pindah ke WK Depok, lu itu sampai lulus gak mah? Alhamdulillah gue di situ sampai lulus, dan gue merasakan coretan bareng sama teman-teman gue yang baru. Ada ya sedihnya, ada bahagianya. Oke nih Mal, kita kan udah di akhir atau di ujung acara nih Mal. Lu punya pesan-pesan gak Mal buat adik-adik lu Mal? Yang yang masih pada sekolah atau buat adik kelas gua di sekitar sekolahan lain juga, stop lah tawuran. Sebenarnya tawuran tuh nggak ada gunanya, nggak penting juga, percuma lu nyari nama. Kalau udah lulus mah banyakin temen biar lu gampang dapet cewek, jangan cuman gara-gara cewek lu lupa sama temen. Oke, gua Budi Sadega nih bintang tamu gua Jamal. See you again.